Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Boleh tulis di kolom komentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ini yang hadir kali ini 217, sebelumnya ini menurun ya. Kemarin 400 lebih, sekarang turun lagi. Pada kemana ya teman-teman semuanya? Sudah siap untuk memulai kajian pada malam hari ini? Siap. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah siap. Oke. Sebentar ya. Kita matikan mikrofonnya terlebih dahulu teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukaramun wal muhtaraman satidatil kiram fi hadil majmu'ah. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita bermula ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Hayabina naftah barnamijana bi qiraati basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah kita ini bisa melancarkan kajian pada malam hari ini, karena adalah special event yang ketiga teman-teman, puncaknya event. Dan semoga dengan basmalah tadi perjalanan kajian kita pada malam hari ini berjalan dengan hikmat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita memulai juga kita harus perbanyak lagi ya teman-teman rasa syukur kita. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah ini sudah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, dan nikmat dikumpulkan bersama orang-orang soleh pada malam hari ini. Amin Allahumma amin. Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan ya. Masya Allah. Boleh kita cek terlebih dahulu nih. Yang masih semangat boleh terbangkan tepuk tangannya. Boleh terbangkan love-nya. Masya Allah. Ini teman-teman kompak semua ya. Oke, tadi sudah ada Kak Yasha ya yang untuk mengawali, dan teman-teman sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau ini adalah suri teladan yang paling baik ya, penutup para nabi, dan beliau adalah suri teladan untuk kita contoh. Kemarin sudah ada Kak Uzaifah ya, Kak Widani yang menjelaskan bagaimana caranya kita harus mengikuti, karena di bulan Maulid ini adalah bulan kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengapresiasi itu, buktikan bahwa kita ini adalah umatnya yang cinta ya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kepada teman-teman semuanya, nanti kalau ketika Kak Syakir sudah hadir, jangan lupa ya kita sampaikan sambutan ahlan wa sahlan Kak Syakir Daulay, dan beliau ini adalah insya Allah presidennya Ijo Tomat. Teman-teman tahu presiden Ijo Tomat itu apa? Ya, presidennya jomblo terhormat. Masya Allah. Nanti untuk para teman-teman nih, saya yakin semua nih banyak yang masih jomblo ya. Nanti silahkan dipertanyakan oleh Kak Syakir yang mengenai jomblo, boleh ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, karena mukadimah sudah, saya akan menyampaikan maklumat ya, tata cara atau tata tertib kajian pada malam hari ini untuk teman-teman semuanya. Tolong ya, nanti untuk mikrofon sudah saya matikan semuanya, dan untuk teks komentar tolong dijaga adabnya ya. Dan kemudian untuk teman-teman nanti kalaupun ada yang bertanya melalui on mic, biasakan ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian dari mana, nanti disampaikan pertanyaan yang pemantik, pertanyaan yang berbobot gitu ya. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran para alim ulama, guru-guru, asatidz ataupun habib syarifah
yang mungkin sudah berkenan hadir pada kajian malam hari ini yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami selaku jajaran admin Sahabat Fisabilillah mengucapkan apresiasi kepada seluruh member yang sudah mendaftar, yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah ikut antusias ya di acara event kali ini teman-teman. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena sudah ikut serta ya. Dan kali ini teman-teman, kalaupun ingin hashtag nanti ya, teman-teman boleh nih dokumentasi hashtag Instagram Sahabat Fisabilillah ya. Boleh hashtag Instagram Sahabat Fisabilillah atau boleh juga nih kalau pengen kepo-kepo sama Kak Galih, saya sama Kak Galih Instagramnya sekalian promosi. Galih Surendi. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk ya untuk acara yang pertama. Tadi sudah mukadimah, kemudian tata tertib juga sudah dibacakan, dan kita akan mendengarkan kori. Korinya kori internasional ini, Masya Allah ya. Tadi sudah sekilas melihat siapa? Kak Yahya Allah. Oke, kita panggil saja kepada Kak Yahya Allah untuk memandu kori. Apa dulu kiram? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Yashollah. Semoga dengan bacaan ayat Quran tadi memberikan keberkahan bagi kita yang mendengarnya, wabil khusus kepada Kak Yashollah. Amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman semuanya, sambil kita menunggu ya Kak Syakir Daulay, mungkin teman-teman nanti boleh merekomendasikan ucapan atau tulis di kolom komentar kira-kira nih untuk sahabat Fisabilillah, teman-teman mau menyampaikan apa ya untuk event apa, boleh tulis di kolom komentar ya, ucapan-ucapan untuk sahabat Fisabilillah. Silakan teman-teman, saya tunggu ya. Oh, untuk kakak admin nanti dibantu ya ketika Kak Syakir sudah masuk. Oke, teman-teman boleh menulis di kolom komentar ucapan event untuk kali ini. Silakan teman-teman mengapresiasi atau memberikan kritik dan saran untuk sahabat Fisabilillah ya. Atau ucapan apapun boleh. Silakan ya, kakak tunggu di kolom komentar teman-teman. Lancar sampai akhir acaranya, berkah kajiannya sampai hari ini, Masya Allah teman-teman. Semangat dan terima kasih untuk para panitia. Oke, terima kasih saya sampaikan kembali ya, walaupun banyak kekurangan dari sahabat Fisabilillah. Dan insya Allah nih teman-teman, nanti kita akan mengagendakan lagi ya, mungkin nanti kita akan atur jadwalnya. Kita akan mengadakan nobar bersama ya, nobar bersama seperti di awal event. Semangat dan terima kasih untuk para panitia. Alhamdulillah bisa ikut kajian seperti ini. Semoga ada event selanjutnya. Oke, nanti kita akan adakan event-event selanjutnya. Dan teman-teman boleh kepoin dulu Instagram sahabat Fisabilillah ya, karena event selalu berlangsung di sahabat Fisabilillah. Jadi ada kajian yang berbayar, ada kajian yang gratis teman-teman. Semoga kajiannya bermanfaat bagi semua orang. Amin Allahumma amin ya. Assalamualaikum, Masya Allah, syukron, jazakumullah, senang banget, Alhamdulillah, berkah-berkah selalu, amin, Allahumma amin ya. Berkah, semangat, dan dapat ilmu bermanfaat, Alhamdulillah ya. Kalau yang merasakan keberkahannya, merasakan manfaatnya, Alhamdulillah teman-teman ya. Apakah ada notulensi? Tidak ada teman-teman ya. Untuk notulensi boleh teman-teman sendiri mencatat. Jadi ketika kita mengikuti kegiatan event, ya teman-teman diperkenankan untuk mencatat seluruh materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, gitu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Masya Allah. Event selanjutnya undang Habib dong Kak, yang ngisi kajiannya sering-sering ya, kita undang Habib. Ya, di kajian biasa tapi nggak kajian berbayar. Oke, kapan-kapan cerita Kak tentang awal terbentuknya grup kajian sahabat Fisabilillah, boleh, nanti kita akan adakan podcast bersama founder kita ya. Teman-teman nanti ikut hadir ya kalau kita adakan acara podcast, biar kita tahu nih silsilah atau awal mulanya SF terbentuk. Oke? Menurut aku pribadi, berkat adanya ini bermanfaat banget buat kita remaja di era sekarang. Betul. Jadi teman-teman, kalian boleh ya mengikuti kajian-kajian online dimanapun kalian berada, sekaligus kalian mengikuti event yang berbayar seperti ini apabila kalian mendapatkan manfaatnya ya. Jangan sampai kalian sering ikut kajian tapi adab akhlak ya tidak diamalkan. Sangat disayangkan teman-teman. Apalagi
Kalian tidak pernah mau mencatat materi-materi yang sudah disampaikan para asatidz kalian, guru-guru kalian. Jadi nanti akan menjadi apa teman-teman? Ya hanya menjadi ingatan saja. Oh ya, saya pernah ngaji di sana apa, tapi tidak pernah dicatat gitu ya. Kalau perlu teman-teman mengamalkan, walaupun kita ini adalah makhluk yang tidak baik, ayo belajar lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Masya Allah, ini komentarnya banyak sekali ya Kak Gali, hanya bisa screenshot nanti ya buat teman-teman semuanya. Kak, coba undang Ustadzah sekali-kali Kak. Waduh, kalau Ustadzah teman-teman ya, nanti bisa kepoin di Instagram Sahabat Fisabilillah, sering kita undang Ustadzah, asatidz ya, para pengasuh pondok, Masya Allah, para habaib, boleh nanti kepoin ya. Dan kita ini memiliki kurang lebih 6 room ya teman-teman, room 1, room 2, room 3, room 4, room 5, sampai room 6 teman-teman. Karena apa? Ada yang khusus Awad, ada yang khusus Iwan. Jadi teman-teman nanti boleh bergabung di sana, mengikuti kajian-kajian Sahabat Fisabilillah. Untuk kakak admin bagaimana? Belum Kak, tadi sudah saya konfirmasi ke adminnya, katanya jam 6:30 tadi baru di Grab, terus baru di jalan mungkin. Baru mau dicek sama admin Kak Syakirnya. Betul, karena Kak Syakir kalau nggak salah kemarin habis perjalanan ya teman-teman ke Morewali kalau nggak salah ya. Kak, undang Gus Agam dong. Oke, kita ini sedang diusahakan teman-teman. Kita mau mengundang Kak Kadam Syidik. Ya, Kak Kadam Syidik nih, kita lagi pengen mengapresiasi beliau untuk hadir di Sahabat Fisabilillah. Sebelumnya juga kita pernah mengundang Ustadz Hendy Boni karena beliau ini jadwalnya sibuk jadi belum bisa. Jadi banyak banget para asatidz teman-teman yang mau merekomendasikan, silahkan. Oke, betul Kak Syakir kemarin dari Makassar. Amin, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih telah menghadirkan kajian gini dan semoga Allah sukses. Dan semoga Allah sukseskan mungkin maksudnya ya. Amin, amin, Allahumma amin. Ustadz Hanan Ataki. Dan kalau Ustadz Hanan Ataki ini, beliau ini ya, biasanya mengagendakan bersama adminnya sendiri gitu. Jadi saya rasa kalau Ustadz Hanan Ataki jarang gitu teman-teman untuk ikut kajian-kajian event seperti ini. Ya, belum kita apa istilahnya, bersosialisasi dengan beliau. Nanti teman-teman kita coba ya. Habib Alwi, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan doa dan dukungan kepada Sahabat Fisabilillah. Buat teman-teman tetap semangat, istiqomah lagi. Tetap ayo kita amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa takabur ya. Juga jangan pernah menghukumi seseorang. Mungkin orang tersebut belum belajar ilmu agama, jangan dikit-dikit kita mengatakan kepada orang-orang tersebut ahli neraka ya, maksiatlah dan sebagainya. Kalau perlu kita rangkul teman-teman ya. Untuk teman-teman yang belum bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, tugas kita merangkul mereka semua teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengapresiasi dan mengucapkan dukungan, motivasi serta kritikan untuk Sahabat Fisabilillah. Amin, Allahumma amin. Semoga makin berkembang. Undang Gus Ivan. Wah, ini telat ini teman-teman. Kak, siapa ini? Kak Monlek. Sebelumnya kita sudah mengundang Gus Ivan. Ya, Gus Ivan, Kak Rishad. Masya Allah. Nanti teman-teman boleh kepoin kok. Dan untuk teman-teman, apabila ingin melihat tayangan ulang, nanti teman-teman boleh kepoin juga di YouTube, channel YouTube-nya Sahabat Fisabilillah. Dan itu adalah kegiatan-kegiatan event-event yang sudah berjalan sebelumnya. Ya, Gus Zizan. Untuk Ustadz Abdul Somad, Ana punya link Zoom. Nah betul, kita juga ada channel Zoom-nya Ustadz Abdul Somad, karena kita juga hadir ada di situ teman-teman. Dan beliau juga mengadakan
via Zoom melalui adminnya sendiri begitu ya. Kalau untuk undangan saya belum tahu gitu teman-teman. Ya tuh yang sudah ketinggalan ya. Undang Bib Alwi sama Bib Atosmin. Insya Allah nanti kita usahakan ya teman-teman. Oke Bang BG. Nah ini adalah biasanya, waduh, kepo juga ini teman-teman ya. Oke teman-teman, kira-kira yang sudah merekomendasikan ustadz-ustadznya nanti kita akan record di situ ya. Untuk teman-teman yang sudah tulis kolom komentar, nanti kita record untuk menjadi bahan evaluasi kita semua teman-teman. Ustadz Adi Hidayat kakak, Ustadz Adi Hidayat memang sangat sulit teman-teman. Beliau ini kalau untuk kajian-kajian event seperti ini, beliau ini sangat apa ya, bukan sangat tidak respect gitu teman-teman. Beliau ini jadwalnya sudah padat dan kajian online selalu beliau ini selalu safari dakwah gitu ya, safari dakwah. Teman-teman juga boleh kepoin juga di Instagram UAH. Jadi beliau ini jarang banget ngadain kajian via event gini ya. Amin, amin. Semoga dengan kajian online ini semakin meningkatkan iman kita. Betul, teman-teman. Bertambah iman kita ya, dalam arti pengamalannya. Ustadzah Halimah Alaidrus. Nah, teman-teman. Kalau untuk Ustadzah Halimah Alaidrus ini sering banget ditanyain ya. Ustadzah Halimah Alaidrus, Ustadz Ananataki, Ustadz Adi Hidayat. Tiga ini ya bahkan apa ya, sangat sulit teman-teman ya, sangat sulit untuk mengundang beliau karena memang ada ketentuan-ketentuan yang memang harus persyaratan-persyaratannya nih yang harus kita siapkan terlebih dahulu gitu teman-teman. Ustadz undang Ustadz Hendy Boni, betul, kami sudah mengundang Ustadz Hendy Boni karena jadwalnya terlalu sibuk dan padat teman-teman, belum ada waktu gitu ya. Ya betul, Ustadz Halimah Alaidrus sudah bisa online. Dia selalu live di Instagram atau Safari Dakwah gitu ya. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah menulis di kolom komentar. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan untuk event berikutnya? Kira-kira kalau ada event lagi, teman-teman bakal ikut nggak nih? Abang Azan, oke. Mau dong, insya Allah ikut ya. Insya Allah kita tampilkan dengan harga-harga yang terjangkau teman-teman, dengan infak-infak yang terjangkau. Insya Allah, terima kasih komentarnya ya. Banyak sekali yang mau ikut ini. Koh Denis Lim dan Aagim. Kalau untuk Koh Denis ya teman-teman, beliau ini juga sama halnya Safari Dakwah. Dan beliau juga sering juga di Menara 165 di TB Simatupang. Dan ini teman-teman saya kasih sedikit bocoran ya. Kalau mengundang Koh Denis, minimal ini budget yang dikeluarkan itu 100.000 ataupun 150. Wah ini kan sangat berat juga buat teman-teman semuanya ya. Masya Allah. Jadi kita mengundang pemateri-pemateri yang mungkin budgetnya ini teman-teman apa ya, mampu untuk ikut serta ya. Contoh kita beli seblak 5.000 hari ini ya, 2 hari kita beli seblak lagi, 3 hari kita beli seblak, kumpulin tuh 15.000, Masya Allah. Ikut apa ya, narasumber yang mungkin bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya teman-teman. Masya Allah nih ya, yang sudah ikut antusias. Saya kalau baca komentar, Masya Allah nih, komentarnya scrollnya cepet banget teman-teman.
Jadi yang saya lihat berarti itu yang saya komentar gitu ya. Baba Yusuf Ustadz Kak Yusuf El Lampungi, beliau juga sudah pernah kita undang teman-teman ya. Tengku Sahra pun sudah kita pernah undang. Habib Ja'far, betul. Sebelumnya kayaknya belum pernah ada agenda Habib Ja'far nih di event-event. Nanti kita coba rekomendasikan ya. Kalau Habib Ja'far, nanti teman-teman biar pada login semuanya. Masya Allah. Abang Azando, Buzizan, Lora Kadam Sidik, Masya Allah. Nih teman-teman. Oke. Tenang ya teman-teman yang sudah komentar, nanti kita akan menjadikan jadi bahan evaluasi karena kita record ini ya untuk chat teman-teman semuanya. Ustazah Oki, boleh nanti kita coba ya rekomendasikan. Gus Asmi, selamat malam dari Taiwan, Masya Allah nih ada yang hadir dari Taiwan ya, Kak Putri Put. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Oke, teman-teman, ini informasi karena 5 menit lagi pemateri akan masuk. Masuk ke kajian event pada malam hari ini, teman-teman. Jangan lupa nanti kalau pemateri sudah hadir, kita ucapkan ahlan wa sahlan ya kepada Kak Syakir. Oke. Ahlan wa sahlan kepada Ustadz atau Kak Syakir Daula ya. Habib Zaidan. Waduh, kalau Habib Zaidan juga jarang teman-teman ya. Kak undang Kori, Masya Allah. Uwin, Nuha. Oke. Yang sudah teman-teman rekomendasikan di kolom komentar ya, nanti itu akan menjadi bahan evaluasi event berikutnya teman-teman ya. Tenang teman-teman. Habib Alwi, Habib Syafiq, Jateng Brebes hadir, ahlan wa sahlan. Mama Dedeh Cengzam, Habib Raihan. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menyampaikan buat teman-teman semuanya, kira-kira sudah menyiapkan alat-alat tulis? Sudah siapin alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Terima kasih yang sudah mau menyiapkan. Jangan disiapkan doang teman-teman, tapi ditulis ya. Cuman disiapkan doang, tapi kita terhanyut dengan pandangan. Jangan ya dek ya. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah Kak Syakir sudah hadir. Boleh teman-teman ucapkan ahlan wa sahlan kepada Kak Syakir Daulay. Masya Allah. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya kepada Kak Syakir Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Syakir. Boleh teman-teman kasih pin ya. Kak Syakirnya dikasih pin biar muncul di paling atas. Sekali lagi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Syakir. Sudah dijadikan admin teman-teman. Sudah dijadikan penyelenggara.
Untuk Kak Syakirnya sudah dijadikan penyelenggara Kakak admin? Udah Kak, udah. Kita tunggu ya teman-teman, Kak Syakir dulu. Untuk Kak Syakir sudah bergabung? Oke, halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Jadi, sahlan. ya mic-nya belum nyala tadi. Masya Allah. Suara gambarnya jelas nggak? Sangat terdengar dengan jelas, Kak Syakir. Atau harus dinikahin dulu biar lebih jelas? Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semuanya nih, sudah sampaikan beliau ini adalah Presiden Ijo Tomat, ya. Presidennya kita nih, para kaum jomblo terhormat, ya. Asik, mumpung presiden baru belum terpilih ya. Jadi presidennya saya betul, aja. betul. Oke, gimana kabar Kak Syakir? Halo, assalamualaikum semua. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Suaranya jelas ya, benar ya? Jelas Kak Syakir? Iya. Aku baru beres isyaan sama mandi tadi. Masya Allah. Terima kasih sudah menghadiri, turut walaupun ada kesibukan ya Kak Syakir, mohon maaf ini masih mau membersamai kita. Teman semuanya, pokoknya buat teman-teman panitia. Oke teman-teman semuanya, mungkin ini adalah sesi-sesi yang kita tunggu teman-teman ya. Penyampaian langsung dari Kak Syakir Daulay. Dan teman-teman jangan lupa nih untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Kak Syakir Daulay. Dan insya Allah temanya sangat bermanfaat teman-teman. Agar silaturahmi tidak putus, marilah kita perbaiki niat dengan tulus. Mungkin nanti akan perkenalan terlebih dahulu oleh Kak Syakir. Tafadhol bil kiram Kak Syakir, saya sampaikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya dengar dari hati ya. Lagi di kantor teman-teman, masih hari jam segini masih ada urusan yang harus diurus. Tapi di tengah-tengah kesibukan, seru banget bisa ngobrol sama teman-teman nih di tempatnya masing-masing ya. Oke. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman panitia yang udah nyelenggarain ini malam ini sehingga bisa silaturahim lah sesuai temanya sama teman-teman sebelum tidur ya kan. Cuma hati-hati nanti bisa kebawa mimpi. Hari ini kita akan ngobrol tentang agar silaturahim tidak terputus. Mari kita perbaiki niat dengan tulus. Nah, temanya menarik banget dan luas banget teman-teman. Tapi sebelumnya nih, karena pasti semuanya masih di rumahnya masing-masing atau mungkin ada yang masih di luar, mengucapin semoga hari ini yang terlewati semuanya bisa bermanfaat buat kalian dan menjelang istirahat, pokoknya nggak usah terlalu dipikirin. Sesuatu yang udah diusahain, tinggal kita serahkan hasilnya. Malam waktunya kita istirahat, kembali ke diri kita sebagai manusia yang ada tempatnya untuk beristirahat dan tenang. Sapa-sapa keluarga, teman-teman, orang-orang yang bisa menenangkan supaya istirahat kalian tidak membawa beban, oke? Makanya gue, teman-teman, gue tuh dulu sebelum istirahat, alhamdulillah tuh selalu ketemu kalau nggak teman, keluarga, dan dulu pastinya ketemu guru gue Habib Hasan Jafar Shigaf sebelum tidur, sehingga istirahatnya gue jadi istirahat yang menyenangkan karena
sebelum tidur memang gue sudah menenangkan dulu batin dan pikiran. Oke, semoga malam hari ini gue bisa menenangkan batin dan pikiran kalian untuk malam ini dan semoga malam-malam yang selanjutnya. Kalau kalian masih ingat dengan pesan gue itu juga, karena kan nggak mungkin gue ngingetin setiap malam kecuali gue jadi suami atau jadi keluarga kalian. Tapi semoga apa yang hari ini disampaikan, malam ini disampaikan, kalian bisa ingat-ingat terus di setiap malam kalian. Oke? Oke, teman-teman udah ngumpul semua ya. Sebelumnya, biar tambah adem lagi malam kita, gue pengen mulai dengan sholawat. Oke? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Bareng-bareng dari rumahnya masing-masing dan tempatnya masing-masing. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, semoga bisa ngademin malam kalian yang udah terlewatkan, jadikan pelajaran, dan malam hari ini kita sharing, kita sama-sama ngobrol gimana supaya lebih baik ke depan. Asik. Dan semoga ini jadi motivasi buat gue juga, bukan buat kalian. Oke. Bicara soal silaturahim tak terputus. Wes, kalau tagline-nya nih aslinya kan agar silaturahim tak terputus, bolehlah pinjam 100. Asik, ya kan? Tapi hari ini diganti oleh teman-teman panitia, agar silaturahim tak terputus, niatnya harus tulus. Nah, ini sebenarnya kenapa gue suka sama temanya, karena ini akan sangat berpengaruh dalam proses karir setiap orang. Karena apa? Karena niat yang tulus akan selalu menyampaikan seseorang kepada tempatnya. Gitu. Jadi dimanapun dan ketemu dengan siapapun, kenapa niat harus tulus? Agar kita sampai kepada tempatnya. Kayak misalnya mungkin ada yang masih belajar, ada yang masih sekolah, atau ada yang berorganisasi, atau ada yang sedang memulai usahanya atau sedang bekerja. Niat yang tulus itu membuat silaturahim tidak terputus. Ketika silaturahim tidak terputus, disitulah kita, kenapa Rasulullah SAW bilang bahwa silaturahim itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Karena saat silaturahim tidak terputus, disitulah namanya, kalau bahasa bisnisnya itu kita punya jaringan yang terjaga. Karena apa? Karena ketulusan tadi. Mungkin nggak selamanya kita selalu mendapatkan untung yang materialistis. Tapi kalau hati kita tulus, seenggaknya kita mendapat keuntungan untuk menyaring tempat di mana kita berada. Kebanyakan anak zaman sekarang itu tuh nggak tulus. Makanya mereka nggak bahagia. Asik. Benar, tapi kebanyakan yang bikin orang nggak bahagia adalah nggak tulus. Dia tidak menjadi
dirinya sendiri di hadapan sahabat-sahabat atau teman-temannya gitu. Walaupun kadang kita juga harus berperan sebagai seorang profesionalitas di saat kita bekerja gitu ya kan. Tapi ketika seseorang anak muda tuh kita tulus gitu, maka kita itu nggak harus mencari circle, tapi circle yang mencari kita gitu. Saat kita tulus, nanti kita akan sampai sendiri tuh ke kolam-kolam orang yang tulus. Tulus tuh apa sih? Tulus itu teman-teman penyanyi, bukan. Tulus itu adalah saat kita berbuat baik kepada seseorang tanpa kita meminta timbal balik. Itu tulus namanya. Makanya kenapa? Iya, enakan tulus, kita tuh nggak minta timbal balik kepada orang. Tapi kita mengharapkan timbal balik kepada yang maha baik. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tulus nggak dibalas sama orang, pasti dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Gak usah takut, rezeki nggak akan ketukar. Nah, jadi apa sih yang bikin anak muda sekarang nih? Ada yang silaturahimnya cuma sekedar sebulan, 2 bulan. Mungkin ketemu hanya karena ada value atau ada sesuatu yang diinginkan dari temannya. Terus kemudian pasti kita punya sesuatu yang kita pengen. Tapi jangan jadi itu utama. Jadikan bahwa silaturahim itu yang utama. Gitu. Nah, kalau misalnya anak zaman sekarang nih, udah gitu ketika kalian mencoba tulus nih, atau di sebuah tongkrongan, ingat ya, tulus tuh bukan berarti kita ngelakuin apa aja yang disuruh sama teman. Ketika teman kita nyuruh hal-hal yang nggak bener, ya nggak mungkin kita ngikutin. Kita tulus jadi diri sendiri buat orang. Karena nanti kalau kita udah bisa tulus nih sama diri kita sendiri, kita baru bisa tulus sama orang. Tulus dulu sama dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya jangan selalu memaksa diri kita, ya, jangan terus memaksa diri kita tuh untuk menjadi orang lain. Tapi kita tulus untuk diri kita menjadi lebih baik. Apa nih yang lebih baik dari kemarin gitu? Lakuin gitu. Jangan pengennya lihat di sosmed, wah ada temen nih baru beli motor. Terus kita akhirnya kemudian memaksa diri kita untuk harus beli motor juga besok atau apa. Nah, itu kita nggak tulus. Karena apa? Karena kita tahu waktunya diri kita pada saat sekarang adalah berusaha, bukan berlomba-lomba untuk lebih dari orang, tapi berlomba-lomba untuk diri kita yang lebih baik dari kemarin. Nah, kalau kita udah bisa tulus sama diri sendiri, bersyukur, tulus sama Tuhan kita, artinya apa yang Allah kasih kita ridho, kita sabar, kita bersyukur, kita tetap berusaha. Kalau kita udah tulus usaha, maka hasilnya juga pasti akan mulus. Kadang tuh usaha yang tulus itu saat kita berusaha sudah sampai pasrah. Wah, jadi pasrah. Yang penting gue udah usaha. Nah, disitulah tulus teman-teman. Ya udah deh, gue pasrah. Yang penting gue udah jadi teman apa adanya. Disitulah namanya ketulusan saat kita udah tidak berharap apapun. Di situ baru yang namanya ketulusan. Jadi harus paham tulus itu apa. Tulus tuh saat kita udah nggak ngarepin apapun. Dan biasanya memang urusan tuh mulus kalau udah tulus. Ya kan? Jadi saat lu udah usaha nih, tadinya gue pengen ini. Tapi saat lu udah usaha, ya udahlah gue usaha. Yang penting gue udah usaha. Hasilnya gimana? Ntar deh atau gimana yang di atas. Nah, itu baru namanya tulus. Memang kadang seseorang harus sampai kepada titik itu untuk mendapatkan ketulusan dari ikhtiarnya. Saat tulus itulah baru pertolongan Allah datang. Saat tulus itulah baru keajaiban-keajaiban datang. Kenapa? Karena ketulusan berasal dari hati yang bersih. Gitu. Kadang untuk membersihkan hati, kita harus merasakan banyak hal yang pahit. Kenapa? Karena untuk membersihkan hati kita. Insya Allah kalau kalian belajar jadi orang yang tulus, pertama, tulus itu apa sih? Kalau Nabi SAW, kalau kita bicara soal Nabi Muhammad SAW, apalagi ini bulan kelahiran beliau, tulus itu bagi Nabi Muhammad tuh raditu billah hirobba. Kita tulus bahwa Allah Tuhan kita dan kita tulus menjalankan semua perintahnya. Wabil islami dina. Tulus bahwa Islam ini mengatur hidup kita.
Saat Islam bilang nggak boleh makan babi, jangan makan babi. Saat Islam bilang nggak boleh mabok, jangan mabok. Tulus sama Islamnya. Raditu billahi robba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulah. Kita tulus bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah idola kita, role model kita, itu nabi kita. Nabi Muhammad SAW nabi wa rasulah. Tiga ini kita pegang saat kita ridho kepada agama, kepada Allah, kepada agama, dan kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan ridho kepada segala hal. Jadi ketulusan itu adalah saat kita ridho, saat kita berusaha, berikhtiar, bukan menjadi yang bukan berusaha untuk lebih baik dari orang lain, tapi untuk menjadi diri kita yang terbaik, gitu. Itulah ketulusan, teman-teman. Makanya kalau orang udah punya ketulusan dalam pertemanan, dalam pekerjaan, dan memang ketulusan itu pahit, karena cuman hati-hati yang bersih dan hati-hati yang mau membersihkan hatinya yang bisa mendapatkan ketulusan. Oke? Nah, tapi jangan salah juga. Kira kok gue udah tulus terus gue dimanfaatin, ya kan? Ada kan kayak gitu kan, kadang gue udah tulus Kir, tapi kok dia malah ninggalin misalnya, atau Kir gue udah tulus tapi kok dia malah begini segala macam. Maka itu namanya belum tulus. Kalian masih berusaha untuk tulus. Nggak apa-apa. Ketika ada rasa tersebut, ya udah, kalian husnuzon aja, kalian prasangka baik, dan ke depan kalian harus lebih berhati-hati tentang sesuatu yang bisa menyakiti kalian. Gitu. Jadi bagi saya teman-teman, ketulusan disitulah. Makanya kenapa Nabi SAW tuh cuman bilang tulus itu kepada Allah, pada agama, dan kepada Nabi. Karena memang kita manusia tuh adalah makhluk simbiosis mutualisme gitu, makhluk yang saling mengharapkan satu sama lain gitu. Makanya ketulusan sebenarnya pada hakikatnya hanya untuk Allah dan Nabi kita Muhammad SAW dan juga agama. Makanya saat kita udah tulus sama Tuhan kita, maka kita menganggap semua hambanya Allah, kita akan tulus. Kenapa? Karena kita tahu yang menggerakkan mereka itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau udah bisa tulus sama Allahnya, sama apa yang setiap Allah tetapkan, maka dia akan tulus terhadap setiap takdir dan setiap makhluk Allah. Karena dia tahu pongkolnya siapa, dia tahu sumbernya siapa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai aja mau keluarga, mau orang tua, mau sahabat, kadang teman, atau siapapun orang terdekat kita menguji kita tulus aja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman beberapa orang ada yang merhatiin gue. Kadang dari muda gue kadang diuji sama sahabat, diuji sama keluarga, diuji sama orang tua, diuji sama orang-orang besar gitu. Tapi ya udah, apakah gue memusuhi mereka? Tidak. Kenapa? Karena gue tulus kepada yang menggerakkan mereka. Dan akhirnya dari situ ternyata gue dapat banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, saat kita tulus, kita menyerahkan semuanya dan kita pasrahkan, kita berprasangka baik, disitulah sebenarnya banyak hal yang akan kita dapetin. Makanya tuluslah, belajar tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulullah, tulus kepada agama, maka kalian akan tulus kepada orang lain, tulus kepada hidup kalian sendiri khususnya gitu. Dan silaturahim yang tak terputus adalah silaturahim yang didasarkan karena kecintaan kepada Allah. Kalau udah dua-duanya cinta tuh, dua sahabat, dua suami istri, dua rekan kerja, atau dua siapapun yang udah saling mencintai karena Allah, maka dia akan tulus setiap apapun yang dihadapi bersama. Kenapa? Karena dua-duanya tahu bahwa ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Musibah akan datang dari Allah dan akan juga selesai oleh Allah. Inilah indahnya dua orang yang bersilaturahim karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan saling memandang bukan dengan pandangan manusia,
tapi dia akan memandang, sama-sama memandang dengan pandangan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat temannya salah atau saat pasangannya salah atau saat keluarga atau saudaranya salah, dia tidak menghakimi. Dia akan membalasnya dengan cinta. Cinta itu apa? Cinta akan tetap menerima dan memperbaiki dan memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintai. Kayak Allah cinta sama kita. Ketika kita salah, kita punya kesalahan, Allah apa? Allah Maha Pemaaf. Itulah indahnya ketulusan cinta. Dan ingat, ketulusan adanya di mana tadi? Ketulusan adalah saat kita saling mencintai dan saling bergerak karena Allah. Oke, gue bergerak kerjaan ini nih. Karena adik gue niat karena Allah, gue pengen hidupin keluarga gue. Bukan buat gue sombong atau buat gue lebih baik dari biar mantan gue nyesel gitu kan. Enggak, tapi tulus karena memang pengen niatnya karena Allah dan karena pengen bantu keluarga. Nah, disitulah ketulusan itu. Jadi belajarlah untuk tulus dalam setiap apapun agar hal tersebut tidak terputus. Apapun hal yang tidak tulus pasti akan terputus. Mau itu pasangan, pertemanan, kekeluargaan, pekerjaan, apapun yang tidak tulus maka pasti akan terputus. Nah, agar tidak terputus, belajarlah untuk tulus. Kenapa tulus? Ya udah, karena kita tahu bahwa segala hal itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita tulus dengan itu, maka kita akan tulus dengan apapun yang terjadi di hadapan kita, di kanan kiri kita, apa yang kita hadapi ke depan dan apa yang pernah kita hadapi di belakang. Kunci ketulusan adalah keikhlasan. Kunci keikhlasan adalah mensyukuri setiap apa yang ada. Insya Allah kita semua jadi orang yang tulus. Amin. Oke, mungkin ada Q&A. Ini kita live di sini, ISO Speed lagi live di mana? ISO Speed? ISO Speed lagi live di ini dia kota tua. Mencintaimu, mencintai. Untuk Kak Syakir, apakah ingin menambahkan closing statement untuk kita semuanya, memberikan nasihat, motivasi? Oke, jadi nggak ada Q&A, langsung apa namanya? Langsung closing statement. Nanti ada Q&A-nya, Ustaz. Iya. Tadi cukup segitu, semoga teman-teman kalau masih ada yang bingung nanti kita tanya jawab. Oke. Untuk teman-teman semuanya, kita doakan terlebih dahulu untuk Kak Syakir, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, makin berkarir lagi, dan mungkin semoga kedepannya dapetin jodoh nih teman-teman ya. Amin Allahumma, amin. Dan ini adalah sesi Q&A, tanya jawab ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya silahkan raise hand, angkat tangan, nanti saya akan panggil teman-teman yang mau bertanya. Kak Syakir, BTW berapa nih untuk teman-teman yang mau bertanya? Kita masih punya waktu berapa? Sampai jam 21.15 masih ada. 15 itu. Oke, boleh 3 pertanyaan. Kita coba dulu, kalau kurang nanti nambah. 3 pertanyaan tercepat. Oke, untuk teman-teman semuanya, sebentar saya akan mengacak ya teman-teman yang sudah resen. Saya turunkan terlebih dahulu. Ya, silakan di resen lagi. Kita cek ya, berikan pertanyaan-pertanyaan yang baik teman-teman. Oke, saya panggil saja langsung kepada Kak Nadia Nurhaliza. Silakan on mic Kak Nadia Nurhaliza. Jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu. Kak Nadia Nurhaliza, boleh dijadikan admin terlebih dahulu, Kak?
Sudah bisa bicara Kak Nadia Nurhaliza? Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhaliza, bisa dipanggil Nadia. Saya dari Bogor, di IPB University. Tadi, Nadia terima kasih kapan banyak. terakhir ke Masjid Nurul Mustafa? Bulan kemarin, Kak, aku habis magang di Bali. Oh, di Bali ya akhirnya magangnya. Iya. Magang apa? Aku magang di perusahaan tambak udang, Kak. Karena jurusan aku kan perikanan dan kelautan. Jadi kuliahnya udah lulus? Aku kuliah semester 5. 1 tahun setengah lagi. Oke. Pantas nggak pernah lihat lagi di Masjid Nurul Mustafa. Jadi teman-teman FYI, tadi aku lihat dari jauh aja langsung ini Nadia, dia biasa datang juga di Masjid Nurul Mustafa. Oke, Nadia ibu sehat ya? Alhamdulillah, mama sehat. Cuman sedikit sakit sih sebenarnya. Sakit kayak batuk gitu sih. Doain teman-teman. Oke, Nadia mau nanya apa? Iya, tadi kan kakak bicara tentang niat yang tulus ya kak. Sebenarnya ini pengalaman pribadi aku kak. Mau sedikit bercerita aja. Jadi aku hampir 10 tahun ayahku membuang aku. Nah, terus dia itu sama sekali nggak nafkahin, sama sekali nggak nanyain kabar aku, sampai aku itu kuliah di IPB ini gitu. Bicara tentang niat yang tulus nih ya kak, bagaimana sih cara kita memaafkan seorang ayah yang telah membuang anaknya gitu, tanpa kabar, tanpa menafkahi, dan cuman seorang ibu ibaratnya tuh yang tidak bekerja dan sudah lanjut usia gitu. Terus apakah aku atau apakah ada saran dari kakak? Apakah aku harus cara duluan gitu yang nyamperin ayah aku, yang cari ayah aku setelah 10 tahun udah nggak ketemu? Karena melihat bentar lagi kan ibadah seorang gadis mau menikah gitu atau ibadah mau ke sana, tapi ayahnya sendiri memutuskan tali silaturahmi nih kepada anaknya. Kira-kira gimana nih kak? Pertanyaan yang berat banget ya. Aku dengernya aja berat. Gimana kamu yang jalanin ya selama ini? Tapi Nadia, yang pertama aku pengen bilang kamu udah hebat. Bertahan sejauh ini itu udah luar biasa, itu udah hebat banget. Kamu harus bilang ke diri kamu, alhamdulillah, bersyukur pada Allah, pada ibu kamu. Dan aku nggak tahu gimana ceritanya, tapi aku rasa kita oke lah, apalagi kamu seorang anak perempuan yang kamu benar suatu saat pasti kamu butuh seorang wali nikah. Dan tapi kamu bahkan mengontak ayah nggak bisa? Sempat pernah, cuman sama istri tirinya itu aku diblokir dan bilang katanya ayahmu udah nggak peduli lagi. Terus kayak udah kamu kalau mau nikah nikah aja, ayah nggak bakal datang kayak gitu-gitu. Oke. Makanya aku nggak tahu kejadian aslinya. Tapi kalau tadi pertanyaan kamu gimana punya niat yang tulus untuk apa tadi? Bagaimana sih cara kita memaafkan seorang ayah dengan tulus? Memaafkan dengan tulus ya. Pertama, memang nggak mudah. Makanya aku bilang tadi kamu hebat, udah bertahan sejauh ini. Yang kedua, satu-satunya cara adalah kalau secara zohirnya atau secara luarnya, kamu memang harus punya kesibukan yang membuat kamu mungkin lupa, dan pasti nggak gampang ngelupain saat malam hari, pasti keingetan dan lain-lain gitu.
Satu-satunya cara sih memang saat sudah tertutup segala pintu, ya adalah pintu dia yang maha mengetahui gitu. Mungkin dan kamu pasti udah berkali-kali meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dan mungkin jalannya belum juga ketemu, atau mungkin iya belum saatnya jalan itu untuk kamu jalani. Mungkin Allah pengen saat kamu sudah siap, sudah kuat, gitu, baru disitulah kamu bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin sangat berat kamu temui. Gitu. Mungkin Allah tuh sedang memproses kamu, sedang mempersiapkan kamu untuk bertemu dirinya. Tapi kalau selama ini kamu berdoa untuk bertemu beliau, suatu saat pasti kamu akan bertemu dengan beliau. Tapi di hari-hari kamu, gimana supaya hati kamu lega dan bisa memaafkan, itu nggak mudah. Tapi usaha yang terbaik adalah dengan kamu memiliki seseorang di dalam hati yang lebih besar dari ayah kamu. Misalnya, kamu berusaha untuk jatuh hati lagi kepada Rasulullah SAW. Gitu. Aku kan sering lihat tuh, kadang kamu ke majelis, kemana gitu kan. Dan kamu harus punya sahabat, punya keluarga. Emang nggak enak hidup sendiri. Aku dulu juga saat merantau hidup sendiri itu nggak mudah. Tapi di situ tahu nggak? Mungkin aku nggak terlalu relate, tapi aku pernah sendiri di Jakarta. Di situ aku cuman akhirnya aku lampiaskan hati aku kepada Rasulullah. Saat aku penuhi hati aku untuk Rasulullah, semua tuh kembali lagi karena pada dasarnya semua terciptakan dari cahayanya Rasulullah. Aku tuh dulu, ya Allah, pertama ngerantau ke Jakarta tuh tinggal tuh di asrama anak kampus yang mereka itu pasti pagi tuh udah keluar, terus aku anak kecil sendiri di situ kan, terus aku aku merenung, ternangis gitu, tapi akhirnya aku nggak bisa gini terus nih, aku bilang aku harus cari sesuatu gitu yang bikin aku terus penasaran. Nah ternyata saat aku cari tentang Rasulullah SAW, aku terus penasaran dan sampai akhirnya aku mencintai beliau. Dan saat aku mencintai beliau, perlahan sesuatu yang aku inginkan datang kepada aku, bahkan sesuatu yang aku sulit maafkan itu datang. Di situ aku merasa Rasulullah saja pernah berusaha memaafkan orang yang begitu jahat, yaitu membunuh seseorang yang paling Rasulullah sayang. Ada tuh, Khalid bin Walid pernah membunuh seseorang yang paling disayang oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengan berat hati pastinya, akan tetapi dia melawan keberatan itu dengan imannya. Akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan dia kebahagiaan yang lebih lagi, kebahagiaan yang abadi. Dan itu Allah yang tahu nanti kebahagiaan abadi yang Allah berikan apa. Pokoknya kebahagiaan sesaat nggak ada apa-apanya sama kebahagiaan yang abadi. Tapi yang harus kamu ingat, orang yang paling Allah sayang, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsiynya, aku bersama hamba-hambaku yang hatinya hancur. Maka kalau kamu dari kecil hatinya udah hancur, tandanya Allah benar-benar sayang sama kamu dari kecil. Nah, tinggal kamu mencoba berjalan ke arah itu. Allah tuh sayang. Bahkan lihat, wanita-wanita yang paling disayang Allah tuh rata-rata hidupnya sendiri. Kan siapa coba kurang sendiri apa coba? Siti Hawa, belum ada manusia siapapun selain Nabi Adam, ya kan? Terus siapa? Siti Hajar ditinggal di sebuah lembah yang tandus, bawa bayi, udah gitu lembahnya nggak ada air, sampai keluar air Zam-Zam.
Siapa lagi? Siti Maryam. Hidupnya sendiri, akhirnya keluar Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Banyak wanita-wanita yang menjadi wanita hebat karena apa? Karena Allah menjadikan dia dalam kesendirian. Karena apa? Pada kesendirian itu ada ruang antara dia dan pencipta. Kadang orang yang rame, lihat dia anak-anak misalnya yang circle itu banyak. Ntar party, ntar ini, ntar apa segala macam. Kapan waktu untuk dia berduaan gitu? Nah, kadang di sini ada ruang antara hamba dan Tuhannya yang mungkin cuma Tuhannya yang tahu hambanya mau dijadikan apa. Tapi asal kamu tahu bahwa orang-orang yang hatinya hancur, dia bersama Allah. Jadi saat kamu mencoba memaafkan ayah kamu nih, ya udah maafin. Itu kan hati kamu hancur. Saat kamu mencoba memaafkan seseorang yang membuat kamu sakit hati. Tapi disitulah sebenarnya Allah berada dalam hati kamu dan Allah sedang bersama kamu. Saat hatimu hancur. Makanya setiap hatinya hancur, kamu jangan bayangkan sesuatu yang pahit. Tapi kamu bayangin aja. Allah ini lagi dekat banget sama aku. Baca deh ya Rasulullah, Allahumma Muhammad. Minta deh sama Allah apa yang dipengenin. Udah, kalaupun harus meneteskan air mata, tetesin air mata. Tapi meneteskan air matanya, itu sambil mengingat Allah. Itulah air mata yang tidak akan pernah sia-sia. Air mata yang jatuh karena sakit hati, tapi mencoba ridho karena tahu bahwa hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nanti akan kembali kepada Allah selama-lamanya di sana. Sesusah-susahnya umat Nabi Muhammad di dunia, dia akan bahagia di akhirat nanti selama-lamanya. Semangat, semoga aku doain kamu bisa melewati semuanya dengan skenario Allah yang indah. Aku nggak tahu skenario-nya apa, tapi aku yakin 3 atau 5 tahun lagi, kalau kamu jadi seseorang, kita akan ketemu lagi dan aku akan sampaikan betapa kamu beruntung dengan kesusahan-kesusahan kamu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semuanya peluk Nadia dari jauh. Makasih banyak ya Kak Syakir. Sama-sama. Ya bentar lagi aku lulus, Kak Syakir datang wisuda ya. Wah, insya Allah di mana? Di IPB? IPB Dramaga Kak. Di Dramaga. Insya Allah nanti aku kontak teman-teman aku di Bogor. Kalau sempat insya Allah nanti. Oke Kak. Siap, sukses. Insya Allah kalau jodoh kita ketemu di wisuda. Amin. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Nadia Nurhalisa yang sudah mau bertanya kepada Kak Syakir. Semoga Berat ya pertanyaannya ya. ya Masya Allah, benar-benar sekali. Berat ya teman-teman. Oke. Oke, ini ada Silakan lanjut. Ini langsung ke pertanyaan kedua. Oke, silakan. Di sini sudah ada saya lock Kak Adelia. Kak Adelia apabila ingin bertanya boleh on mic. Kak Adelia. Sudah dijadikan penyelenggara? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Oke, terima kasih untuk Kak Gali kesempatannya. Assalamualaikum Syakir. Waalaikumsalam. Aku mau nanya Syakir. Syakir bilang tadi kalau misalkan kita tulus ada 3 syaratnya. Yang pertama kita harus tulus mencintai Allah, tulus mencintai agama dan Rasulullah. Oke. Ketika kita lagi belajar untuk mencintai ketiganya dengan berbagai hal di masa lalu, Ya. ya mungkin
kelihatan lah ya gitu dari mata aku yang begitu sipit ini. Jadi jadi bisa dibilang latar belakangnya aku itu keluarganya ada berbagai banyak macam agama. Ya alhamdulillah aku Oke. baru pertama kali lihat Chinese pakai jilbab kayak gini deh. Enggak kok, mantan aku Chinese pakai jilbab. Enggak bercanda guys. Bercanda guys, enggak bohong. Enggak, Oke. temen aku banyak Chinese pakai jilbab banyak. Jadi waktu itu singkat Ya, cerita. ya, terus Oke, singkat cerita. kamu mancing sih. Oke, terus. Ya. Singkat cerita, aku dilahirin waktu itu dalam posisi mamah yang masih belum mualaf. Oke. Dan dengar cerita dari saudara mamah yang which is itu mereka non muslim semua. Dan mereka bilang kayak gini. Di saat aku lagi belajar untuk mencintai Allah, aku lagi mencintai agama aku dan aku lagi sedang berusaha belajar untuk mencintai Rasul. Ada yang bilang kalau misalnya bagaimana ketika seorang anak gitu kan dilahirkan tidak diazani oleh ayahnya. Dan di situ mereka mempertanyakan bahwa bagaimana keislaman aku gitu. Jujur itu berat Wait. sih aku. Patah-patah. Oh sorry. Oke, jadi di saat ada sebuah cerita dari keluarga yang bikin sebuah pertanyaan, bilang bagaimana anak yang dilahirkan dengan ceritanya itu adalah Islam tapi jadi diazani oleh ayahnya. Apakah Islam anak ini itu tidak hanya KTP, istilahnya gitulah, istilah lembutnya gitu. Dan jujur di situ aku merasa apa ya? Merasa yang bukan masa gimana ya? Gak bisa nih. Lagi belajar aja gitu, sedang belajar untuk mencintai diri sendiri, lagi belajar untuk lebih dekat gitu, belajar ya insya Allah sedang berusaha untuk berhijrah lah, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Tapi tiba-tiba keluar kata-kata itu yang menggoyahkan diri ini gitu. Bukan menggoyahkan tapi jadi ikut mempertanyakan lagi sama diri ini gitu. Apa yang ditanya sama diri sendiri apa? Pertanyaannya jadi teriang-iang di kepala. Pertanyaannya Apa pertanyaannya? ya apakah aku sah secara Islam gitu? Karena aku lahir tidak diazani dan bahkan beberapa kali bertemu dengan mereka dan mereka mempertanyakan lagi gitu kadang. Jadi akhirnya mereka berusaha, aku bukan membenci mereka, aku tidak membenci, aku tidak apa ya? Ya tidak berusaha untuk berpikir jelek, tapi hanya berusaha untuk meyakinkan diri gitu loh, bahwa apa yang sedang aku jalanin ini benar ya? Benar nggak ya? Apakah dari awal aku sudah salah? Akhirnya jadi pertanyaannya kayak gitu, banyak banget gitu. Gitu. Karena yang banyak belum tentu bagus dan yang banyak belum tentu bagus, yang sedikit juga belum tentu jelek gitu. Lebih baik punya satu teman tapi dia siap berada bersama kita di mana-mana daripada kita punya banyak teman tapi ya udah cuman di tempatnya masing-masing aja. Jadi nanti pasti bakal punya temen kok. Pasti bakal punya temen. Kalaupun punya dunia sendiri, selagi itu kamu suka ya udah, nggak harus menjadi orang yang ngumpul gitu, nggak juga. Boleh juga jadi orang yang sendiri gitu atau nggak bersama keluarga. Tapi kalau kamu pengennya punya banyak teman, maka yang tadi aku bilang, kamu jadi diri sendiri aja. Suatu saat tuh kamu akan bertemu, karena nggak mungkin
manusia tuh diciptakan nggak berpasangan tuh nggak mungkin. Kenapa ada bahasa teman? Karena ada dua orang yang dipersatukan. Dan itu adil kok, semua orang punya punya teman. Tapi apa? Prosesnya memang ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, selagi kamu belum ada yang deket banget, ya udah kamu berbuat baik dan menjadi diri kamu aja. Kadang kebanyakan orang justru susah punya teman saat dia mencoba seperti temannya orang. Kamu lihat, loh, kayaknya dia bisa temenan sama ini karena dia ini ya. Ah, aku pengen kayak dia. Ah, jangan jadi orang lain, jadi diri sendiri aja. Nanti kamu akan menemukan teman kamu sendiri. Kalau kamu mencoba jadi orang, maka kamu akan berteman dengan temannya orang, bukan temannya kamu gitu. Duh, bahas 16 tahun ketinggian gak ini gue? Pokoknya gini, siapa Ayu, em, kamu pasti pernah pengen masuk ke satu circle atau pengen masuk ke atau pengen jadi teman seseorang, terus ngelihat dia punya temen modelnya kayak gini nih, terus kamu berusaha jadi kayak temennya temen dia, atau kamu berusaha jadi kayak temennya dia supaya kamu ditemenin. Nah itu jangan, nggak usah. Kalau ada orang bilang lu alim banget ya terus nggak punya temen segala macem, nggak usah apa ya, nggak usah dibales. Alhamdulillah, gitu aja. Kita buat baik sama orang. Kalau kita buat baik sama orang, pasti teman kita banyak. Tapi dengan catatan kita jadi diri kita sendiri. Kalau ada tempatnya yang tadi bilang lu anak alim banget ya, ya udah berarti tempat itu bukan tempatnya kita gitu. Kalau memang kita nggak dihargai, carilah tempat di mana kita bisa menjadi diri kita sendiri dan dihargai. Tapi kita juga harus lihat, kita jadi diri sendiri juga jadi diri kita yang baik, yang nggak mulut kita tuh baik, nggak kotor, terus kita juga berteman sama orang juga baik, gitu, nggak pengennya menang sendiri dan lain-lain. Pokoknya saling bantu membantu. Pasti kamu bakal ketemu temen. Aku aja itu pernah satu pesantren. Aku pernah satu pesantren tuh aku nggak punya temen. Dan cuman 2 orang kan yang temenin. Bayangin dari berapa ratus santri pada saat itu, aku cuma temenan sama 1-2 orang. Sedangkan yang lain pada rame-rame. Ya memang pada saat itu merasa kayak, kenapa ya kok? Atau mungkin ada merasa kayak dikucilkan dan lain-lain. Tapi ya udah aku nggak fokus ke situ. Aku fokus menikmati 1-2 temanku yang ada di sampingku pada saat itu. Dan aku tutup mata aku dari teman-teman orang lain. Ya udah aku fokus aja gitu. Ya udah karena memang mereka yang bisa bikin mengisi waktu-waktu aku yang luang. Ngapain aku kayak sekarang nih misalnya di dunia artis kayak circleku siapa sih? Paling BG doang kalau di dunia entertain gitu ya. Mungkin sekarang yang paling dekat sama aku BG doang. Ada teman-teman yang circle-nya mungkin ada Al, L dan lain-lain segala macam yang rame jalan terus party kemana-mana. Tapi ya udah aku tutup mata aku, ya udah mereka aku cukup bahagia dengan 1-2 orang yang memahami aku dan aku nggak perlu berusaha untuk membahagiakan orang yang belum tentu paham aku gitu. Jadi step by step aja, pelan-pelan nanti kamu punya teman lah. Oke, mantap, semangat Ayu. Oke, Ya, makasih ya Kak. ya. Ya, tapi dengan circle yang lain tetap baik. Kayak gua kalau ketemu teman-teman artis yang lain tetap baik, slow, santai. Gitu. Tapi buat diri saya sendiri, saya lebih memilih orang yang memang betul-betul mereka mengerti saya. Gitu. Oke, kepada Kak Rizky Ayu semoga bisa dipahami ya. Karena dari tadi masukan motivasi dari Kak Syakir sudah mewakili kita semuanya teman-teman. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Syakir. Ini closing statement dulu mungkin atau mau dokumentasi dulu nih teman-teman? Dokumentasi aja. Oke, ayo teman-teman silakan yang ingin dokumentasi on cam harap berpakaian rapi dan sopan.
Oke, siap. Kak Syakir boleh dengan menggunakan gaya paling terhits deh. Ayo. 1, 3, 2, 1. Mungkin satu lagi Kak Syakir ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Ini untuk Ya, sesi dokumentasi ya sudah semuanya. berakhir. Good night. Pokoknya terima kasih banyak panitia juga. Semoga kita bisa ketemu langsung kapan-kapan.